Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan pembelajaran semester 1 pada pertemuan ke-6 dengan mata kuliah yakni Pancasila. Kepada yang terhormat Bu Mega Primaning Tias, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan kepada teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi pada siang kali ini dengan judul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengertian etika, etika politik, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai yang terkandung dan penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem etika. Sebagai dasar ideologi, Pancasila memberikan panduan nilai-nilai, moral, dan etika yang dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu dan teknologi agar tidak hanya mengutamakan aspek pragmatis, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Langsung saja. Untuk yang pertama, pengertian etika. Apa sih itu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membedakan antara benar dan salah dalam tindakan manusia. Etika berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku sehingga seseorang dapat bertindak dengan mempertimbangkan aspek moral, kebaikan, dan keadilan. Dalam praktek etika berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan kata lain, etika membantu individu menemukan perilaku yang pantas dan sesuai dalam interaksi sosial, baik lingkungan pribadi, profesional, maupun sosial. Ada dua pendekatan utama dalam etika. Yang pertama adalah etika normatif. Etika normatif berfokus pada norma dan prinsip ideal untuk menemukan bagaimana seseorang itu seharusnya bertindak. Etika normatif merupakan norma-norma yang menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindari hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan moral serta normal di masyarakat. Yang kedua adalah etika terapan. Mohon maaf untuk di PPT ini mungkin ada kesalahan dalam menulis. Etika terapan yakni adalah etika yang menerapkan prinsip-prinsip etika untuk situasi atau masalah spesifik seperti dalam bisnis, kedokteran, atau politik. Prinsip dasar etika terapan pada umumnya memiliki keterkaitan dengan pengembangan etika dalam penerapan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari, atau lebih merujuk pada situasi atau studi kasus di masyarakat. Seperti peneliti berupaya melakukan identifikasi berdasarkan ketentuan moral atau permasalahan kasus-kasus secara nyata. Penerapan etika terapan dalam kesehatan masyarakat, para ahli menggunakan teori umum etika dan kemampuan analisis data sebagai alasan yang dipisahkan. Etika terapan dalam istilah filosofis bertugas untuk menjelaskan apa yang dimaksud ketika seseorang sedang berbicara dan menerapkan moral. Untuk selanjutnya yaitu tentang etika politik. Apa itu etika politik? Etika politik adalah cabang dari etika terapan yang menelaah norma-norma moral dalam kegiatan politik dan tata kelola kekuasaan. Etika politik berfokus pada bagaimana tindakan dan kebijakan politik dapat berjalan dengan memperhatikan aspek moral dan keadilan.
Etika politik mempertimbangkan tanggung jawab politis terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah etika pemerintahan. Apa itu etika pemerintahan? Etika pemerintahan berkaitan dengan etika pemerintahan, yaitu etika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan perilaku etis yang harus diterapkan oleh pejabat dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prinsip-prinsip etika pemerintahan meliputi integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah integritas yakni pejabat harus jujur dan tidak korup. Selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi yakni kegiatan pemerintahan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya akuntabilitas. Pejabat dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang terakhir yakni pelayanan publik, yaitu kebijakan dan tindakan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu. Dengan memahami dan menerapkan etika politik dan pemerintahan, diharapkan tata kelola kekuasaan dan pelayanan publik berjalan dengan baik, demi menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mungkin hanya ini saja yang dari saya sampaikan. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman saya yang yakni Mas Faris. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh Mas Faris. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada kali ini, yang mana sudah dibahas dan juga dipaparkan pada sesi pertama tadi, yaitu rekan saya Mas Zidan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga nanti realisasi etika dalam kehidupan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai etika politik berperan sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi acuan dalam pembentukan sikap politik dan perilaku sosial. Etika politik Pancasila mengarahkan para pemimpin dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima silanya. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung itu? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai-nilai yang menekankan pentingnya moral dan spiritual dalam kehidupan berpolitik. Setiap kebijakan atau keputusan politik diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai religius dan tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dan yang dianut bangsa Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengajarkan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan martabat setiap individu. Ini menjadi dasar untuk menciptakan politik yang beradab di mana pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di atas perbedaan, termasuk dalam konteks politik. Dengan etika persatuan, setiap perbedaan politik
suku, agama, atau ras diharapkan dapat dikelola dengan cara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu prinsip ini menjadi dasar dalam mewujudkan sistem demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Nilai ini mendorong pengambilan keputusan kebijaksanaan, yaitu pengambilan keputusan yang bijaksana, terbuka, dan melibatkan semua pihak, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan pribadi semata. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial mengedepankan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Nilai ini menjadi pedoman untuk merumuskan kebijakan yang adil serta menghindari kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pancasila sebagai etika politik menuntut agar kebijakan dan perilaku para pemimpin politik tetap selaras dengan nilai-nilai tersebut, sehingga Indonesia dapat membangun kehidupan bernegara yang harmonis dan adil dan demokratis. Next, selanjutnya yaitu menerapkan etika dalam kehidupan. Menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Di sini ada 3 poin, yaitu menerapkan etika dalam kehidupan. Yang pertama adalah profesi. Apa aja sih poin-poin ataupun etika dalam profesi itu? Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Melakukan pekerjaan dengan jujur dan memberikan informasi yang transparan agar tidak menyesatkan orang lain. Kemudian, tanggung jawab profesional. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan tidak menyalahi wewenang dan atau aturan yang berlaku. Kemudian, adil dan tidak diskriminatif. Tidak memihak atau melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan atau melaksanakan tugas. Kemudian, yaitu etika dalam kehidupan bermasyarakat, kemasyarakatan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati, yaitu menunjukkan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang. Kemudian, bertanggung jawab dalam sosial kemasyarakatan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, menghormati norma sosial dan adat istiadat, yaitu menjaga sikap dan tindakan agar sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Terus, sikap sopan dalam komunikasi, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain saat berinteraksi. Kemudian, yaitu etika dalam kehidupan kenegaraan. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum, patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap negara. Kemudian, menghormati simbol negara dan tokoh kenegaraan, yaitu menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan tidak menghina atau merendahkan tokoh kenegaraan. Kemudian, berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Yaitu ikut serta dalam pemilu, program pemerintah, dan kegiatan kenegaraan lain sebagai wujud kontribusi dalam pembangunan negara. Kemudian, mendukung persatuan dan kesatuan, menjaga persatuan dengan tidak menyebar kebencian dan informasi yang memecah belah masyarakat. Dengan menerapkan etika dalam kehidupan profesional, sosial, dan kenegaraan,
kita berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan bangsa yang lebih kokoh. Kesimpulan, etika merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks politik, etika politik menekankan transparansi dan tanggung jawab. Sementara etika politik berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan hak asasi manusia dari Pancasila sebagai dasar negara. Etika kemasyarakatan mendorong interaksi saling menghormati dan kerjasama antar individu. Penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.